Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, tolong yang ada di depan mejanya agar dirapikan. Kitab-kitab pelajaran sebelumnya agar ditutup. Sejenak kita masuk pada materi kita pada hari ini, membaca kitab Al-Fawaidul Mukhtarah. Nah, rapikan terlebih dahulu. Siapa yang belum berwudu? Ada? Semua sudah berwudu? Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian, adakah yang ingat materi sebelumnya? Tentang apa? Tentang salam. Kesunahan salam. Ada yang ingat hadisnya? Ayo, siapa? Angkat tangan. Zaid. Siapa yang tahu saya kasih hadiah ini? Zaid, ikra Zaid. Ya, al-badi'u bis salam bari'un minal kibri. Orang yang memulai salam itu terhindar atau terbebas dari kesombongan. Karena apa? Karena dia memberanikan diri untuk memulai salam, menghilangkan sifat sombong dari dalam dirinya. Kemudian pada kesempatan kali ini, anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang salam. Sampai mana? Amru? Sampai mana Amru? Ya, hukum memulai salam kepada orang kafir. Baca Amru. Iqra. Haram memulai, tahrumu bada'atu dhimmiyin bisalami. Haram memulai salam kepada kafir dhimmi. Fa in sallama dhimmiyu ala muslimin, apabila orang kafir dhimmi mengucapkan salam kepada seorang muslim, para ulama kita ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah dengan menjawab wa alaika. Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Apa itu? Idza sallama alaikum ahlul kitabi faqulu wa alaikum. Apabila mengucapkan salam ahlul kitab kepada kamu, maka katakanlah atau jawab dengan wa alaikum. Jadi haram memulai salam kepada orang kafir. Akan tapi ketika orang kafir mengucapkan salam kepada kita, terkadang ada orang kafir ini sengaja Assalamualaikum, gitu ya, sengaja. Mengapa demikian? Ya tergantung sih. Ada yang memang niatnya, tergantung niat mereka lah. Apalah niat mereka, kita husnuzan saja. Semoga mereka mendapat hidayah. Tapi kalau mereka menyusul kepada kita jawab waalaikum. Terus sekali. Selanjutnya, yang keempat, man, saya kok. Siapa yang mau baca? Ali, baca Ali. Ya. Yusannu ibtida'us salami al-jinsi. Sunnah memulai salam kepada sesama jenis. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, khunsa, tidak boleh khunsa dengan khunsa. Ya, bukan bajia tapi khunsa yang memiliki kelamin ganda. Baik itu khunsa biasa atau khunsa muskil yang susah. Ya, harus sejenis.
Nanti ada hukum yang berikutnya. Yusannu tidak usalami al jinsi wal mahrami, dan mahram. Kalau laki-laki, mahramnya perempuan yang mahram dengan dia. Kalau dia perempuan, maka laki-laki yang mahram dengan dirinya. Wal ajuz, dan orang yang sudah tua, baik itu kakek-kakek ataupun nenek-nenek. Wajam innas, dan sekumpulan perempuan atau sekumpulan wanita. Wa yahrumu salamu ala walihinna, dan haram mengucapkan salam atas mereka, selain atas mereka. Itu kita peroleh dari Majmu' lil Habib Abdullah bin Husain, halaman 202. Kemudian berikutnya, man sayaqra, Hafiz Zaid, iqra khair, iqra. Khair. Yahrumu salamul mar'ati al ajnabiyyi ibtida'an wa raddan walau bit telefon. Haram seorang wanita mengucap salam atau menjawab salam dari seorang laki-laki yang bukan mahramnya atau laki-laki asing, baik itu mengucap salam ataupun menjawab salam. Kata beliau, kata ulama kita, walau bit telepon, sekalipun dengan telepon dan alat-alat media saat ini, chat, apalagi yang lain, baik dari segala macam media sosial yang tidak perlu kita sebut karena kamu sudah pasti tahu, ya. Tidak boleh seorang wanita haram menjawab salam atau mengucap salam kepada seorang lelaki yang bukan mahramnya. Isma' jayidan, dengar baik-baik. Kemudian li'annahu fi hukmi shaut, karena dia dalam hukum suara. Wa yukrahu salamur rajuli 'alal ajnabiyyati ibtida'an wa raddan. Termasuk juga ya, sekalipun beliau mengatakan suara, dalam hukum suara termasuk juga chat itu, karena itu mewakili kata-kata. Wa yukrahu salamur rajuli 'ala ajnabiyyati ibtida'an wa raddan, dan makruh mengucapkan salam, seorang laki-laki mengucapkan salam atau menjawab salam kepada seorang wanita asing atau wanita yang bukan mahramnya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya? Ada yang mau bertanya? Nah, siapa yang mau bertanya? Ali, silakan Ali. Ya, adakah waktu yang tidak disunahkan mengucapkan salam? Ada. Yaitu seperti ini selanjutnya, la yanbaghi salam idza kana yu'addi ila tashwish ka waqti darsi. Lakin law sallama ahadun hina idzin wajaba raddu. Tidak dianjurkan mengucapkan salam apabila akan menyebabkan kekacauan, seperti kata beliau kawaqti darsi, seperti waktu belajar. Lakin akan tetapi law sallama ahadun hina idzin wajaba raddu. Akan tetapi apabila ada yang mengucapkan salam ketika dalam belajar, maka wajib menjawabnya.
Nah, memang tidak dianjurkan ketika berlangsung majelis kita seperti ini, misal seperti ini kan, ada orang tiba-tiba datang atau santri baru dari luar. Assalamualaikum Ustaz. La yajuz, tidak boleh. La yusannu, tidak dianjurkan. Kalau dia melihat majelis sudah dimulai, maka langsung masuk saja ke dalam majelis agar tidak mengganggu baik itu konsentrasi ustadz yang sedang berbicara di depan dan mengganggu fokus atau konsentrasi jamaahnya, ya, atau hadirin majelis, jalis, supaya tidak mengganggu konsentrasi pendengar dan ustadznya. Karena kalau terkadang ketika kita berbicara di depan ada orang mengucapkan salam, buya, ya, supaya tidak mengganggu konsentrasi hadirin jamaah sekalian. Berikutnya, nah ternyata ada juga tempat-tempat yang makruh. Coba siapa yang mau mencoba untuk membaca? Man sayujarrid liqiraati hadha kitab? Zaid? Zaid, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu mawdi'in yukrahu as-salamu fihi la yajibu radduhu kawaqtil akli wal luqmatu fil fami. Setiap tempat yang dimakruhkan mengucapkan salam padanya tidak wajib menjawabnya. Kawaqtil akli, seperti waktu makan dan ketika mengunyah, ketika ada isi dalam mulut dan dalam keadaan mengunyah. Wa indal jima', dan ketika jima'. Jadi tak wajib menjawab salam ketika dalam keadaan berjima'. Wa indas salat, dan ketika salat. Jangan pula ketika salat dijawab salam. Wa inda qada'il hajah, dan ketika qada'il hajah. Nah itu, siapa di belakang itu? Kenapa nggak memperhatikan? Jangan lihat kemana-mana, lihat ke depan. Ustaz menjelaskan. Nanti kamu tidak paham. Kalau kamu tidak paham, menyesal kamu nanti di kemudian. Ya, perhatikan ke depan. Kemudian, wa inda qada'il hajah, ketika buang hajat. Jangan mengganggu. Nah, ini termasuk kondisi-kondisi yang tidak boleh orang yang dalam keadaan ini diganggu. Ya, ketika jima, apalagi ketika jima diganggu. Ketika sholat, ketika buang hajat, ketika makan, dalam keadaan mengunyah lagi. Wa indal adzan, dan ketika azan. Jadi kalau ada orang mengucapkan salam dalam ketika kita dalam kondisi ini, maka tidak wajib menjawabnya. Nah, sampai di sini paham semua anak Ustaz? Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sebelum kita akhiri pelajaran kita pada hari ini, siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ustaz ini? Pertanyaan kita tadi, pelajaran kita tadi, akan Ustaz kasih hadiah. Nanti setelah keluar dari kelas ini, temui Ustaz ya. Nah, mengapa dibaca pada poin yang itu, yang kedua, yusanu ibtida'u salami 'alal jinsi wal mahrami wal ajuzi wa jam'in nasi. Kenapa baris jam
On itu barisnya bawah, tidak jam'u, tidak jam'a. Kenapa jam'in nas? Jam'in nisa'i. Ngapa ada yang tahu? Nah, Latif. Khair. Ngapa Latif? Sahih. Karena dia ataf kepada ajuz. Waw ataf dia ma'tuf kepada ajuz. Nah, kenapa An-Nisa itu barisnya juga baris bawah? Ada yang tahu? Ramzi. Kenapa Ramzi? Ya, karena jamak itu adalah mudhaf dan nisa'i adalah mudhafun ilaihi. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, Ustaz harap setelah kita selesai pelajaran ini jangan dilupakan dan diulang kembali ketika di asrama nanti, ya. Ingat, siapa-siapa tadi yang telah menjawab pertanyaan Ustaz, yang membaca tadi pun temui Ustaz setelah selesai pelajaran ini di kantor ya, di Diwan ya, supaya menemui Ustaz akan Ustaz kasih hadiah. Dan untuk yang lain jangan berkecil hati yang belum mahir membaca kitab ini, yang belum baca kitab, supaya teruslah berlatih, teruslah termotivasi dengan dicobanya untuk latihan membaca kitab ini. Ustadz menunjuk kalian semua satu persatu supaya memberanikan diri. Nah, kalau sudah berani memberanikan diri, bisa memperbaiki diri setelah itu. Diketahuilah mana kekurangannya, mana yang harus diperbaiki dan mana yang harus ditambah. Oke, mungkin ini saja. Dan insya Allah kita akan untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk ke materi berikutnya, at-tahdhir min idza'i muslim. Itu peringatan, larangan menghina seorang muslim. Nah, mulai dari situ baca ya sampai seterusnya. Tapi sebelumnya harus diulang dulu ya. Jangan lupa. Ada yang mau ditanya tidak? Sudah? Sudah ya? Nah, dibaca untuk pertemuan berikutnya mulai dari at-tahdhir min idza'i muslim sampai berikutnya lah, baca ya. Nah, pesan Ustaz kepada anak Ustaz sekalian, jangan malu untuk mencoba. Kalau tidak saat ini kalian mencoba, kapan lagi? Kalau tidak di sini kalian mencoba, di mana lagi? Khawatir kalau kalian sudah keluar dari pondok ini, orang akan menganggap kamu sudah wah. Ternyata ketika dicoba, kamu tidak bisa. Nah, disinilah kamu mencoba, disinilah kamu mulai latihan. Ketika salah, tidak masalah, tidak menjadi hal yang mengejutkan. Nah, akan diarahkan supaya terus berlatih. Mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan melafazkan hamdalah walhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa untuk terus belajar, terus memperbaiki diri. Wabil akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menit, Bos.